Nagom atau irama seni baca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan suara merdu dan bernagom atau irama yang dikenal dengan nama tagoni sudah ada dan dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tagoni adalah salah satu kata dalam bahasa Arab yang berarti bernyanyi dengan suara merdu. Istilah ini dapat diartikan juga sebagai kegiatan membaca Al-Quran dengan mengeraskan dan membaguskan suara bacaannya secara khusyuk. Dalam satu riwayat hadits menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan golongan kami, orang yang tidak tagoni dalam membaca Al-Quran." Hadits riwayat Bukhari 350. Seni membaca Al-Quran dengan irama ini dikenal dengan istilah nagom fil Quran, artinya yaitu memperindah suara dalam melantunkan atau melagukan ayat-ayat Al-Quran dengan makom Arabiyah. Imam Nawawi, salah seorang ahli hadis menuturkan bahwa semua ulama sepakat bahwa memperindah suara dalam membaca Al-Quran diperbolehkan dalam batas-batas tertentu. Jika batas-batas tersebut dilanggar, seperti mengabaikan tajwid, menambahkan atau mengurangi satu huruf, maka bacaan seperti itu menjadi haram hukumnya. Transformasi seni syair Arab. Penerapan nagom sebagai unsur estetika dalam bacaan Al-Quran sudah tumbuh sejak periode awal Islam. Namun, sulit untuk melacak seperti apa proses perkembangan nagom tersebut hingga memunculkan berbagai bentuk variannya seperti yang kita jumpai pada hari ini. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya bukti yang dapat ditelusuri dan dikaji. Ada dua teori tentang asal mula munculnya nagom Al-Quran. 1. Nagom Al-Quran berasal dari nyanyian nenek moyang bangsa Arab. 2. Nagom Al-Quran terinspirasi dari nyanyian budak-budak kafir yang menjadi tawanan perang. Kedua teori tersebut menegaskan bahwa lagu-lagu lantunan ayat-ayat Al-Quran pada awalnya memang berasal dari khazanah tradisional Arab. Tentang kapan penerapan irama dan lagu dalam membaca Al-Quran secara baku mulai dilakukan, tidak diketahui secara pasti. Namun, sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali menyenandungkan Al-Quran dengan irama yang indah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Abdullah bin Mughaffal pernah mengilustrasikan kemerduan suara Nabi ketika melantunkan surah Al-Fat yang mampu membuat unta yang beliau tunggangi menjadi terperanjat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pun, banyak qori atau pembaca Al-Quran yang mahir di bidangnya. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat ketika Abu Musa sedang membaca Al-Quran. Nabi pun berhenti untuk mendengarkan bacaan sahabatnya tersebut. Beliau lalu bersabda, "Sungguh dia, Abu Musa, telah diberi keindahan suara sebagaimana keindahan suara keturunan Nabi Daud." Hadits riwayat Bukhari 5048 dan Muslim 793. Beberapa waktu setelah itu, ketika Abu Musa datang kepada Rasulullah, Nabi pun mengabarkan kepadanya bahwa beliau telah mendengarkan bagusnya bacaan Al-Quran Abu Musa. Abu Musa lalu berkata, "Andai aku tahu engkau sedang mendengarkannya, tentu aku akan benar-benar memperindah bacaanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkan pernyataan sahabatnya tersebut. Ini menunjukkan bahwa memperindah bacaan Al-Quran adalah hal yang dianjurkan supaya dapat menghasilkan kekhusyukan bagi pembaca dan pendengarnya. Seni membaca Al-Quran baru menampakkan geliatnya pada awal abad ke-20 Masehi, yang berpusat di Makkah dan Madinah. Adapun di Indonesia, sebagai negeri berpenduduk mayoritas Muslim yang sangat aktif mentransfer ilmu-ilmu agama, termasuk nagom, mulai dikenal sejak awal abad 19 Masehi. Hingga hari ini, Makkah dan Mesir merupakan kiblat atau pusat perhatian daripada nagom dunia. Masing-masing kiblat memiliki karakteristik tersendiri. Dalam tradisi Makawi, Makkah dikenal lagu atau irama, banjakah, hijaz, maya, rokbi, jiharkah, sika, dan dukah. Sedangkan dalam tradisi Misri, Mesir, dikenal irama, bayati, hijaz, sobah, ros, jiharkah, sika, dan nahawan. Nagom atau irama dalam membaca Al-Quran. Di Indonesia, nagom yang lebih disukai oleh para qori dan hafiz, penghafal Al-Quran, adalah 7 irama yang berasal dari tradisi Misri, yaitu bayati, hijaz, sobah, ros,
Jiharkah, Sika, dan Nahawan. Ketujuh irama tersebut masing-masing memiliki keindahan dan keistimewaannya sendiri. Adapun ilmu nagom, adalah cara mempelajari atau metode dalam menyenandungkan atau melagukan Al-Quran. Memperindah bacaan Al-Quran merupakan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai sabda beliau, Iqra'ul Quran bil luhunil Arabi, bacalah Al-Quran itu dengan lagu orang-orang Arab, riwayat Nasai. Riwayat dari Hujaifah ibnul Yaman mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran dengan irama dan suara orang-orang Arab, dan janganlah kalian membacanya dengan irama orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang Islam yang fasik. Sebab, sepeninggal aku nanti akan muncul sekelompok orang yang melakukan bacaan Al-Quran dengan lagu-lagu seperti yang dilakukan para penyanyi, pendeta dan orang yang merintih. Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Hatinya terkena fitnah, penyakit, begitu pula hati orang-orang yang mengagumi mereka. Hadits riwayat At-Tabrani dalam Mujam Al-Awsat dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari penaklukan Mekah melantunkan surah Al-Fat. Saat itu, Nabi membacanya dengan lembut dengan suara mendayu seperti terulang huruf-hurufnya, tarji, yaitu melafalkan huruf alif, seperti terulang 3 kali. Hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad. Berikut ini, 7 lagu, irama dalam seni membaca Al-Quran yang populer di Indonesia dan dapat digunakan dalam melantunkan atau menyenandungkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lebih merdu. 1. Irama Bayati. Irama dengan menggunakan lagu Bayati dikenal juga sebagai irama Toha. Irama Bayati ditandai dengan suara yang lembut meliuk-liuk dan memiliki tempo lambat dengan pergeseran nada yang tajam pada waktu turun dan naiknya dan sering terjadi secara beruntun. Irama Bayati sangat populer dalam dunia musabaqah tilawatil Quran. Irama Bayati memiliki 4 tingkatan nada. Biasanya irama ini digunakan sebagai lagu pembuka dan penutup dalam suatu acara atau perlombaan seni membaca Al-Quran. 2. Irama Hijaz. Irama Hijaz bersifat allegro, yaitu, senandungnya ringan, cepat, dan lincah. Irama ini juga memiliki variasi nada turun dan naik yang tajam. 3. Irama Sobah. Irama dengan lagu Sobah juga memiliki sifat allegro, yakni gerak irama nadanya yang ringan. Akan tetapi, irama ini cenderung lebih mendatar namun bisa menggugah emosi pendengarnya. Irama Sobah memiliki 4 variasi atau tingkatan nada. 4. Irama Ros. Seni baca Al-Quran dengan irama Ros sering digunakan juga dalam mengumandangkan azan. Irama dengan lagu Ros ini memiliki 6 tingkatan nada. Saat murotal atau tilawah Al-Quran, irama ini terdengar memiliki karakter yang ringan dan cepat. Biasanya irama Ros dipakai untuk mengumandangkan azan maupun untuk bacaan ayat-ayat Al-Quran oleh imam sholat pada saat sholat berjamaah. 5. Irama Jiharkah. Irama dengan lagu Jiharkah memiliki karakteristik suara minor yang khas, melankolik, lalu dilanjutkan dengan nada yang tinggi. Irama Jiharkah memiliki 2 tingkatan nada. Irama lagu Jiharkah ini biasanya sering digunakan juga untuk lantunan takbiran pada hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha. 6. Irama Sika. Irama dengan lagu Sika memiliki sifat grup, yaitu gerak irama nadanya yang lembut dan lebih hikmat. Terdapat 4 jenis nada pada lagu Sika yang bisa digunakan. 7. Irama Nahawan. Irama dengan lagu Nahawan seringkali disenandungkan pada ayat-ayat Al-Quran yang sedih. Terdapat 5 tingkatan nada pada irama Nahawan. Bagi para qori, tahfiz ataupun pembaca Al-Quran pada umumnya, bisa menggunakan seni membaca Al-Quran dengan menggunakan sejumlah irama atau lagu saat murotal atau tilawah Al-Quran. Nagom, atau irama Al-Quran ini juga bisa dikombinasikan satu sama lain agar lebih indah dan merdu. Itulah 7 nagom atau irama yang bisa digunakan dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu waliyut taufik.